Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ustazah ini yang pernah terlibat di dalam satu penghujatan terhadap kekristenan. Dan kali ini dia ketemu dengan seorang apologet yang sudah menjadi petarung iman dan membungkam, dan dia kabur, teman-teman. Nah, kali ini kita akan dicerdaskan. Jangan lupa untuk terus menyimak dengan tuntas. Jangan skip, kiranya kita dicerdaskan dan bagikan di media teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita simak, ini dia videonya teman-teman. Dalam Al-Anbiya 82, ya kan, Allah ini memelihara setan. Coba ya. Nah, kemudian setelah dipelihara, baru diutus. Diutus untuk apa? Menggoda orang-orang kafir supaya berbuat maksiat, ya kan, toh ya. Jadi, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya inisiator penyesatan itu Allah itu sendiri. Bahkan Allah itulah yang merancang manusia itu berdosa, jatuh dalam maksiat. Di sini Maryam 83 ini ya tercatat di situ. Jadi awalnya memang setan itu dipelihara di Al-Anbiya 82, baru diutus. Setelah diutus baru muncul Maryam 71. Tidak ada seorang pun di antara yang tidak memasuki neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ditetapkanlah manusia itu untuk masuk dalam neraka. Ya, kenapa? Ya karena itu sudah ketetapan dari Tuhan. Tuhan tidak mau dia sendiri di neraka. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup, cukup, cukup. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi antara Allah, setan, dan juga manusia itu sama-sama sesat menurut Islam, dan semua dimasukkan di neraka jahanam. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau lepas dari ini semua, dari kungkungan ini, yang salah satunya dan satu-satunya ya murtad. Tinggalkan sesembahan ini. Gak usah jadi agama Kristen, gak usah. Jadi kalau dikatakan masuk surga, nggak ada. Masuk surga nggak ada. Nggak ada Tuhan kau menjanjikan surga, nggak ada. Yang ada itu ketetapan masuk neraka Rahman. Begitu ya. Ketetapan itu dari Tuhan Anda, dari Allah SWT. Wah, itu ya Rahman ya. Jadi kalau kau mau lepas dari neraka jahanam, ganti Tuhan. Ya, ganti Iya, benar itu, Bang. Benar itu, Bang. loh ya. Kita menyampaikan kebenaran. Betul Bang Arnold, kita harus benar-benar. Karena Maryam 71 ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan saya lihat terjemahannya berubah-ubah ya. Kenapa dirubah-ubah? Karena ini memang sangat berat ya. Ada yang bilang ini melewati, ada yang bilang memasuki, ini ada yang bilang mendatangi. Bahkan ustadz-ustadz sebagian juga percaya memang memasuki ya, bukan mendatangi, bukan melewati. Kenapa? Karena di ayat berikutnya ini dikatakan begini. Ini iming-iming ini. Selanjutnya kami ini tidak masuk akalnya. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa nih. Orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan tersungkur. Memang betul masuk neraka semua. Oke, selamat pagi Kak Stuti. Selamat pagi Beta. Selamat pagi. Beta ini Kristen Islamis Beta ini. Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oke, baik, selamat pagi ya. Kalau Astuti ini Krislam ya. Astuti ini Krislam. Soalnya memang mengakui masih Islam tapi pandangannya kayak pandangan Kristen. Nah, itu. Itu sementara Kak Astuti ini kita sebut aja dulu Krislam, masih di tengah-tengah gitu ya. Aku kena prank nih sama Abdul. Thank you Dul. Kau udah prank aku dulu ya. Oke dulu ya. Oke. Iya. Si Abdul ini naikin tensi pagi-pagi aja. Tapi Dul, kalau ada tadi kata-kataku yang kurang pas Dul, mohon maaf ya Dul ya. Iya. Mohon maaf. Saya juga Bang Abdul. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah Bang Abdul. Oke, shalom. Ya, oke, shalom ya. Ya memang itulah ya. Oke, jadi kadang-kadang begitu ya. Coba, oke. Kita lanjut dulu ya. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Bang Abdul kan sudah ini saya baca ya teman-teman ya. Jadi hingga kini umat Islam ya kan
nama Allah dipakai menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok ya agama seperti Kristen Arab ya dalam kurung Koptik dan seterusnya. Lalu, kemudian umat Kristen Malta juga menyebut Allah sebagai Tuhannya, dan Yahudi Mizrahi atau Mizraim bahasa Arab yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang ya. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog ya, misalkan ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja atau murtajal diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata Allah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris dan ilah dalam kurung Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Menariknya, kata yang kurang lebih sama dengan kata Allah ya, ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa Semitik yang lain yang jauh lebih tua dari bahasa Arab, seperti bahasa Aram, Hebrew. Dalam bahasa Aram misalnya kata Allah ini ditulis Elah ya, Elah atau Alaha dalam bahasa Aram, dialeknya Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria di Timur Tengah, yang artinya simple Tuhan masyarakat Assyria atau itu kini tersebar di Suriah, Irak, Iran, dan Turki. Dalam Hebrew Tibrania, Tuhan juga disebut sebagai Eloah dalam singular, Elohim plural juga El. Jadi jelasnya masyarakat Arab, Yahudi, dan Kristen waktu itu maupun masyarakat Arab non-Yahudi dan Kristen juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan. Karena itu tidak heran jika umat Arab, Kristen, dan Yahudi hingga kini menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Ada banyak bukti akademik ilmiah bahwa nama Allah itu adalah sudah biasa digunakan oleh masyarakat Arab maupun ya Kristen dan Yahudi sebagai sesuatu rumpun agama Semitik untuk menyebut nama Tuhan. Jadi di sini teman-temannya dijelaskan ya, orang-orang Arab nih, kita nih lagi sini sampai sini. Orang-orang Arab dulu zaman sebelum Islam banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah atau hamba Allah. Bukankah ayah Nabi Muhammad sendiri yang wafat sebelum beliau lahir juga bernama Abdullah? Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan tua pra-Islam di Yaman dan Yordan misalnya seperti di Al-Jimal di Yordania Utara juga ditemukan berbagai inskripsi bertuliskan Allah Arabia ya pada tahun 523 Masehi. Juga terungkap mengenakan cincin bertuliskan Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Jadi teman-teman sudah jelas ya, walaupun tadi seperti itu. Tapi ini yang menjelaskan bukan orang Kristen teman-teman ya, ini yang menjelaskan adalah namanya Sumanto Al-Qurtubi yang seorang profesor Islamic Study di Universitas Arab Saudi ya, Saudi Arabia. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya. Jadi penggunaan nama Allah itu tidaklah miliknya Islam, tapi sebelum itu atau pra-Islam sudah banyak menggunakannya, termasuk Kristen pada waktu itu yang ada di Arab sana, Kristen Koptik, Kristen Syria, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Baik ya. Bang Christian, saya izin tambahkan sedikit. Silakan. Ya, baik. Jadi kata Allah menurut KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi serapan bahasa Arab. Artinya pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Tidak dikatakan di sini untuk Islam. Ya, silakan lanjut Bang Christian. Ya, terima kasih Bang Arnold. Jadi itu ya teman-temannya sejarahnya ini. Ya, jadi udahlah, kita soal nama-nama itu bukan itu yang penting. Yang penting adalah substansinya dari sesembahan itu. Itu yang saya kira lebih penting untuk dibicarakan. Nah, ini tadi kembali ke tema tadi di dalam Al-Anbiya 82 ya kan, Allah ini memelihara setan. Coba ya. Nah, kemudian setelah dipelihara baru diutus. Diutus untuk apa? Menggoda orang-orang kafir supaya berbuat maksiat, ya kan toh ya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya inisiator penyesatan itu Allah itu sendiri. Bahkan Allah itulah yang merancang manusia itu berdosa, jatuh dalam maksiat. Di sini Maryam 83 ini ya tercatat di situ. Jadi awalnya memang setan itu dipelihara di Al-Anbiya 82, baru diutus. Setelah diutus baru muncul Maryam 71. Tidak ada seorang pun yang tidak memasuki neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ditetapkanlah manusia itu untuk masuk dalam neraka. Ya,
Kenapa? Ya karena itu sudah ketetapan dari Tuhan. Tuhan tidak mau dia sendiri di neraka. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup, cukup, cukup. Jelas teman-teman ya. Jadi antara Allah, setan, dan juga manusia itu sama-sama sesat menurut Islam, dan semua dimasukkan di neraka jahanam. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau lepas dari ini semua, dari kungkungan ini, yang salah satunya dan satu-satunya ya murtad. Tinggalkan sesembahan ini. Gak usah jadi agama Kristen, gak usah. Jadi kalau dikatakan masuk surga, nggak ada masuk surga, nggak ada. Nggak ada Tuhan kau menjanjikan surga, nggak ada. Yang ada itu ketetapan masuk neraka Rahman. Begitu ya. Ketetapan itu dari Tuhan Anda, dari Allah SWT. Wah, itu ya Rahman ya. Jadi kalau kau mau lepas dari neraka jahanam, ganti Tuhan. Ya, ganti Iya, benar itu, Bang. Benar itu, Bang. Loh, ya. Kita menyampaikan kebenaran. Betul, Bang Arnold. Kita harus benar-benar. Karena Maryam 71 ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan saya lihat terjemahannya berubah-ubah, ya. Kenapa dirubah-ubah? Karena ini memang sangat berat, ya. Ada yang bilang ini melewati, ada yang bilang memasuki, ini ada yang bilang mendatangi. Bahkan ustadz-ustadz sebagian juga percaya memang memasuki, ya, bukan mendatangi, bukan melewati. Kenapa? Karena di ayat berikutnya ini dikatakan begini, nih, ini iming-iming ini. Selanjutnya kami ini tidak masuk akalnya. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, nih, orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya. Dalam keadaan tersungkur, memang betul masuk neraka semua. Tapi Allah ngasih iming-iming. Nanti kami selamatkan orang yang bertakwa ini, ya. Orang bertakwa kami selamatkan katanya. Padahal dia sendiri ini sudah masuk neraka. Gimana mungkin Allah melepaskan orang dari neraka lagi sementara Allah aja sudah di neraka? Nggak masuk di akal. Pula. Jadi coba Bang, kita, gimana? Silakan. Jadi begini Bang Christian. Maryam 71 itu kan banyak versi mereka mengatakan itu cuma melewati sirat, itu cuma mendekati atau, tetapi mereka tidak sadar bahwa di Maryam 72 itu sangat menjelaskan di situ, mengatakan mereka masuk neraka. Karena apa? Allah mereka itu datang membebaskan. Begitu, artinya mereka memang sudah masuk di ayat 71 itu. Begitu, Bang. Masuk guys, masuk. Jadi Allah sendiri yang konfirmasi kok masuk. Tidak ada penjelasan lain bahwa tidak masuk. Di ayat 72 itu masuk, ya. Tidak ditawar-tawar nih, ya. Jadi dikatakan selanjutnya kami baru akan, ya kan, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim. Nah, sekarang orang yang bertakwa itu siapa, ya kan? Nah, coba nih, apa itu arti bertakwa? Coba ya, bertakwa. Kita lihat dulu. Arti bertakwa. Kita lihat ya, teman-teman, bertakwa. Ini bisa dilihat di sini. Oke, nah ini bisa. Bertakwa artinya menjalankan segala perintah siapa nih teman? Allah, dan menjauhi segala larangannya. Ini juga berarti memiliki kesadaran diri dan rasa takut akan Allah, sehingga selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, ya kan? Nah, siapakah yang bertakwa dalam Islam? Nah, kita lihat di Quran nih, ya, bertakwa ini nih, ya, beriman kan sama bertakwa sama aja, beriman kan. Nah, ini ya, dikatakan gini. Coba ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabi'in, 3 doang yang beriman. Wah, Islamnya nggak ada di situ disebutkan ya? Tak masuk, Islam nggak disebutkan. Astaga. Nih, ya, orang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Siapa saja di antara mereka beriman kepada Allah hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti ada tambahan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tuh, dia masuk surga. Jadi yang masuk surga itu cuma 3, Nasrani, Yahudi, Sabi'in. Ya, kalau Islam tidak masuk di sini, yang ngomong siapa? Allah yang ngomong. Ambasador Kristen Islam, bro. Shalom, Shalom. Oke, Kristen ya. Oke, kita cari yang Islam dulu. Yang Islam ini kok nggak ada ya? Apa memang ini semoga ini solitarian ini Islam lah, ya. Oke. Halo Oten. Macam mana kabar? Baik. Macam mana kabar pagi ini Oten? Selamat pagi solitarian Kristen. Selamat pagi.
Ya. Kristen Islam, bro. Islam dong. Oh, Masa Islam, Kristen? ya. Masa hari gini masih jadi Kristen? Ya mantap lah, bagus. Jangan nyamar loh, Bang. Serius, Bang, jangan nyamar, Bang. Jangan nyamar, Bang. Ya, kita sungguhan ini, Bang. Sungguhan. Ya, jangan nyamar. Iya. Ya, kalau Islam, Aku pengikut Nabi Yesus, Bang. Baik. Solitama ini Islam atau Kristen ini, Pak? Islam. Oke, bagi Anda Muhammad itu siapa? Nabiku. Sama dengan Nabi Yesus. Coba Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Nah, kok 3? Bukan Islam ini. Di Kristen ini. Yesus itu kan Rasulullah, Bang. Makanya saya bilang tadi jangan nyamar. Enggak. Loh. Anda tahu enggak Yesus itu utusan Allah? Nah, Kristen ini, Bang Kristen. Syahadatmu itu, ya makanya syahadatmu itu jangan teman ya, jangan. Anda enggak akui Yesus sebagai nabi ya? Parah juga Anda sih. Udah, jangan syahadat, jangan. Karena apa? Jangan tambah-tambahkan. Enggak ditambah. Oke lah. Jangan tambah-tambahkan, nanti dari Islam itu marah kamu itu, melecehkan agama itu. Enggak ditambah. Halo pendeta Kristen Islam. Pendeta. Kenapa minta naik kok nggak mau ngomong, pendeta? Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan. Tapi tak apa, lanjut dulu. Enggak, abang Kristen Islam, pendeta. Oke, kita turunkan dulu pendeta ya. Kalau apa namanya? Oke ya. Baik, jadi ulang sekali lagi teman-teman ya. Di Maryam Al-Baqarah 62 tercatat dengan jelas, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir setelah melakukan kebajikan, mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Di sini nggak ada disebutkan orang Islam itu orang beriman. Nggak ada. Jadi nggak masuk ya. Kristen juga nggak disebutkan kok di situ. Kristen tidak disebutkan. Oh iya, tidak disebutkan. Tidak disebutkan karena itu memang itu Al-Quran itu. Iya, Quran. Allah kan sangat benci dengan Kristen. Tapi di sini Islam tidak masuk, bro. Islam tidak masuk. Yang masuk itu Yahudi, Nasrani, Sabi'in tuh. Kenapa kok tidak masuk, bro? Kristen kenapa nggak masuk, Bang? Tuh. Ya, Saya nanya kamu, ini kan Anda sendiri, bro. Quran. Aduh, Ini kan gimana sih Quran. abangku solitaria. Loh, kok nggak Ini masuk? Quran, Bang. imani Al-Quran. Selamat pagi, Kaisar. Selamat pagi. Al-Quran Kok nggak masuk? Kristen. Kenapa kamu bilang? Ya, selamat pagi Bu Aisyah. Shalom. Salam. Ya. Ini selamat pagi, solitaria. Aisyah. Ini kan Quranmu, tapi Quranmu mengakui ya kan bahwa yang beriman itu Yahudi, Nasrani. Aisyah ini laki-laki ya aslinya ya? Kamu ini ngawur. Coba ngomong kau dulu Aisyah. Aura aja kamu. Coba ngomong sedikit dulu Aisyah. Mau laki mau perempuan pertanyaannya. Kenapa Oh, orang-orang Pesundal. kafir disebut kafir itu disebut Pesundal. malah orang beriman? Justru waria ya? Islam ya Lah. itu tidak tertulis. Kamu jawab saja. Waria ini apa? Hah? Mau waria. waria, mau nggak Kamu punya dari kelamin? tadi Ya. tidak beres. Kamu Pak. jawab. Turun, toh. Hah? Tidak beres, turunkan aja Kenapa jangan gini. diturunkan? Enggak, dia enggak beres. Dia Nggak mengaku beres, Kak. Islam, Nggak beres. disuruh syahadat, dia pakai syahadat Yesus lagi. Ah. Itu orang Islam bisa marah itu, melecehkan agama itu. Iya, nggak boleh kayak gitu. Pertanyaannya, Qurannya jelas. Kok malah Allah SWT ini ya mengakui orang-orang kafir yang katanya kalian kafir itu orang beriman. Pertanyaannya, di mana Allah mengakui Islam itu orang beriman? Surat apa? Oke. Ayo ada Ustadz. Coba ini saya naikin lagi sekali lagi, tapi solitarian jangan menyerang pribadi. Enggak apa-apa, Jangan. biar penonton yang tahu kualitas Jangan Islam itu takut. bagaimana. Jangan Ya? takut. kalau Oke, Anda benar. pertanyaannya sekali lagi dikasih naik kedua kali. Di mana tertulis bahwa Islam itu orang Anda baru beriman? naik kok nanya-nanya sih Aisyah. Terus kamu mau naik mau ngapain? Ya kamu udah bersundal belum pagi ini? Ya kan? Itu kan mamamu. Turunin Mamamu aja, makin turunin. melahirkan kamu. Ada Bang Christian, turunkan aja Bang Christian. Tahu tuh, turunin aja turunin. Ini kelasnya bukan kelas Iya, sampah. turunin. Dua Dia kali belum dikasih mau aja itu. kesempatan. Iya, sama aja. Sebentar Nggak teman-teman ya. ini. Sebentar. Kita itu nggak perlu alergi, nggak perlu kesetanan. Dia pertama kali nyerang, tapi dikasih kesempatan. Begitu memang tidak bisa karena apa? Karena kita ini mau berinteraksi sama manusia, bukan binatang. Betul. Binatang itu, Kami tadi baik-baik loh Kak Aisyah. binatang sama itu dia. harus disekolahin dulu, baru dia bisa berinteraksi. Kami Ya. tadi baik-baik, kutanya kau Kristen apa Islam? Dia jawab Islam. Bang Arnold bilang coba bersahadat, malah ditambahin syahadatnya satu lagi dan apa tadi Yesus
Rasulullah kan aneh, mana ada sahadatnya orang Islam kayak gitu. Nah, iya kan? Yang lucunya, oke kita kembali ke sini. Tolong Ya. ini tuh dalilnya. Yang lucunya, yang disebut sama pengikut-pengikut gombal-gambul ini, oh kafir. Justru orang kafir yang kalian laknat itu, ya, itu, ya Yahudi Nasrani. Allah mau bilang orang beriman. Pertanyaannya, di mana Islam itu disebut Allah mau orang beriman? Surah berapa? Ayat berapa? Tuh, ya, selamat datang di kebenaran. Kita naikkan dulu. Mantap, mantap. Coba itu ada Ustadz Asta itu di bawah. Ada asta. Turun Nggak naik ada. dia, Ustadz Nggak ada, Kak. Pengkuni. Nggak ada. Lari kalau ada saya. Yang ini dulu. Apa tadi? Siapa tadi yang naik itu ya? Kok nggak jadi naik? Oke, Kalau ke coba atas kita. itu, ya teman-teman ya Islam ya sekali lagi ya, mau nggak punya kelamin, mau waria, mau homo, yang penting kualitasnya ditunjukkan. Itu loh. Kalau kamu fisiknya normal sebagai laki-laki nggak punya kualitas, terus penakut, sama aja kamu waria. Lagian aneh orang diskusi kok nyerangnya pribadi kan nggak boleh. Dipikir tuh kita kesetanan, dia bilang nggak mungkin kesetanan, ya. Dan penonton biar yang menilai. Betul, Naik ke betul. atas itu dipertaruhkan kualitas Islamnya, kan gitu, ya. Coba kita ya, oke. Jadi gini loh, Kak Aisyah bener nih ya. Di aula corona kedua ini sesungguhnya orang-orang beriman itu Yahudi, Nasrani, Betul. dan orang-orang Sabiin. Kenapa kok Betul. Islam tidak Yang disebut disebut sama ya, Allah? Ini orang justru- beriman ya. Gini loh ya, lucu ya. Orang Syabi'in itu menyembah dewa bulan. Nah, Betul. kalian kalau bilang nyembah ini, nyembah itu sebelah Allah, kalian bilang kafir. Yang nyembah dewa bulan aja, nyembah bulan dibilang orang beriman loh kata Allahmu, ya. Yang kalian kutuki sampai hari ini benderanya kamu injek-injek, itu disebut orang beriman loh. Hah? Pertanyaannya, kalian Islam disebut orang beriman, tertulis di mana sama Allah? Ayo bisa tunjukkan nggak di atas? Silakan. Yang nyembah bulan aja disebut orang beriman, ya. Jadi mulut kalian jangan lancang. Oh, nyembah bulan Betul. itu kafir. Biar satu dunia ini tahu bahwa isi Qur'annya, ya, itu bilang apa ini loh. Ayo. Mana nih umatnya, katanya umat beriman, halusinasi itu. Yang benderanya kalian kemarin demo diinjek-injek itu orang beriman. Kasihan memang Kak Aisyah Islam ini. Nggak Kemarin diakui sama demo, Allah orang beriman. Kemarin kan demo tuh, ya, demo nginjek-injek benderanya orang Yahudi, ya. Sementara kalian nggak pernah baca Quran tuh. Allah mau bilang Yahudi itu orang beriman. Justru kalian yang nginjek-injek itu nggak diakui imannya. Diakui malah ditolak. Malah dimasukin ke neraka Kak Aisyah mereka ini. Jadi mereka nggak Jelas. sadar-sadar. Ya kemarin nggak saya bahas itu. sadar-sadar. Kemarin kita bahas surah Maryam 71 Nggak dan di sadar-sadar. ya 71 itu ya mereka kan bilang oh itu nggak masuk, itu ini cuman melewati. Sementara di 3 tafsirnya jelas, ya 3 tafsir menyatakan masuk semuanya. Betul. Aduh, memang. Ya coba kita baca ya Kak Aisyah tafsirnya ya. Ini wajib ya, tafsir wajib. Nah, nih. Sesudah memperingatkan orang-orang kafir, Allah lantas mengerahkan peringatan kepada semua manusia. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan dengan semua manusia, katanya. Ya Islam nih masuk nih. Itu mendatangkan ya. Hal itu yakni membuatmu datang dan menyaksikan neraka itu. Tuh, datang dan menyaksikan neraka itu. Bagi Tuhanmu lah suatu kekuatan yang sudah ditetapkan, tidak bisa diubah. Ini tafsir wajib mencatat. Ya, Jadi memang coba- Islam masuk. Ya, Apa namanya host Al-Qurtubi itu jelas Al-Qurtubi sama di tafsir apa namanya satunya itu yang biasa kita buka itu. Coba Al-Qurtubi. Ibnu Katsir ada. Kasir. Ibnu Katsir. Al-Qurtubi jelas. Coba kita buka Ibnu Katsir dulu ya. Al-Qurtubi jilid 11. Coba. Jilid 11. Oke, sebentar saya buka. Ada kayaknya Al-Qurtubi tafsir. jilid 11. Sebentar. Al-Qurtubi, sebentar ya. Aku kayaknya punya. Kalau di jilid 11 Al-Qurtubi. Wah, belum di laptop yang satu lagi ternyata aku taruh. Sebentar, aku download dulu. So, kita lihat Enggak, ya. itu habis. aja Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir juga Oke, masuk. ini aja. Oke ya, kita lihat aja. Masih laptop satu lagi soalnya. Kita lihat di sini tadi Maryam 71. Oke ya, kita buka Ibnu Katsir ya. Nih, kita coba. Kita cari Maryam. Oke ya, Maryam. Maryam 719 ayat 71.
Nih jelas ya, kita bisa lihat. Coba ya. Nih. Oke, kita lihat ya. Nah, Maryam 71 ya teman ya. Nih Maryam 71. Kita lihat tafsirnya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Saya baca ya ntar biar teman-teman bisa lihat. Nih Maryam 71 ya. Dan tidak ada seorang pun dia melainkan menentangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang beriman dan seterusnya. Kita baca di bawah. Ya. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bersua dengan Zubir ibnu Abdullah, ini Ibnu Katsir, dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apa maknanya? Jabir menjawab, semuanya mendatangi neraka. Jelas ini. Itu di bawah itu, Sulaiman. memasukinya itu di bawahnya. Sebentar. Sulaiman ibnu Murrah mengatakan bahwa mereka semua memasukinya. Oke, masuk ya. Ini sudah ada yang memasukinya nih. Jelas ya. Jelas ya. Semua Selamat mereka masuk masuk. neraka. Tuh. Tuh. Tapi gini loh Kaisa. Islam ini kan kalau tafsir merugikan, tolak tafsir. Kalau menguntungkan, tafsir. Ini pasti ditolak ini Ibnu Katsir, pasti ditolak. Mereka seperti itu ya. Jadi kadrun-kadrun ini nggak bisa dipegang, dia punya pendirian. Kalau tafsir menguntungkan, itu mereka percayai. Kalau ini merugikan, tafsir Ibnu Katsir itu tolak, kafir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kafir. Begitu mereka itu. Nggak bisa kita pegang omongannya. Itulah. Tap layar teman-teman sampai FYP teman-teman ya. Belum 10.000 itu, mohon izin. Dari yang Semalam di komanya Pak Toro tetap Boleh nanya nggak? silakan Astuti. Itu kan kalau kan Allah itu kan masuk neraka. Di sana ada juga kan kalau Yesus itu kan ada juga di Petrus, dia itu kan ke Herodes, ke apa itu kan ke neraka juga selama hari Petrus mana? hari berbangkit. Bahwa Herodes tertulis Petrus neraka itu. Dia pergi ke Herodes, ke alam bukan ke Herodes, Hades, dunia orang mati. Ya, Hades. Jadi Yesus datang ke sana menyelamatkan, menyampaikan ke Hades itu, ke dunia orang mati yang tidak percaya Yesus. Yesus mengatakan begini, aku ini loh juru selamat, tapi kamu nggak percaya, itu ya. Jadi Yesus mengatakan kepada mereka, bukan Yesus masuk neraka lalu di situ terus, bukan. Yesus menyatakan kepada orang-orang mati yang tidak percaya, aku ini loh benar-benar juru selamat, gitu ya. Menyatakan dirinya ke sana. Ya karena apa? Orang yang percaya Yesus sudah masuk surga, masuk di namanya Firdaus atau Paradise ya. Jadi ada yang di Firdaus, ada yang di dunia orang mati atau Hades. Nah, Yesus menyampaikan di situ, ini adalah orang-orang yang percaya aku sudah ada di Firdaus. Itu loh maksudnya. Karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus. Jadi Yesus bukan Yesus masuk neraka di situ dihukum, bukan. Yesus menyampaikan ke penghuni dunia orang mati itu bahwa yang percaya kepada Yesus itu ada di Firdaus. Firdaus ini surga ya. Tapi kalian tidak mau terima saya sebagai juru selamat. Kurang lebih itu pemahamannya Astuti. Oh, berarti Jadi kita tidak bawa data, makanya Hades juga Herodes. berarti dia mengunjungi juga gitu. Gimana? Berarti dia datang ke sana dan mengunjungi juga kan? Menyampaikan bahwa Yesus itu juru selamat yang mereka tolak, ya yang menerima Yesus itu masuk Firdaus gitu loh. Jadi dia sudah masuk ke sana kan? Mengunjungi atau masuk Iya. ke sana? Masuk menyampaikan dunia orang mati ya gitu ya. Itu seperti itu. Tapi kalau Allah enggak, Allah memang di neraka. Tadi di hadis tuh Bukhari 4471 tadi ya itu. Iya, kalau di alam hari dia meninggal sampai berbangkit itu kan 2 hari atau 3 hari itu kan 3.000 tahun. Berarti dia lagi Dunia orang mati bedakan dengan neraka. Neraka itu penghukuman kekal. Kalau dunia orang mati, misalkan mati sekarang gitu kan, dia ini dunia orang mati tapi sudah menolak Yesus dia. Nanti cikal bakalnya itu akan ke neraka gitu. Yesus 3 hari di alam dunia orang mati, meninggal mati. Oke, kembali ke yang tadi dulu sebentar ya. Gitu. Kembali Mungkin ke saya tambahin. Mungkin saya tambahin, Pak. Ya. Astuti, Yesus ke neraka itu sekaligus dia mengambil kunci Hades atau kunci kerajaan maut. Karena sebelum Yesus bangkit, itu penguasa maut adalah iblis. Sehingga Yesus ketika ke Hades itu dia merebut kunci kerajaan maut. Jadi Yesus sekarang adalah penguasa atas segala sesuatu. Karena itu Yesus katakan all authority
in heaven on earth has given to me. Jadi segala kuasa sampai ke dalam maut pun. Yesus bilang di dalam Wahyu 1 ayat 18, akulah Alfa dan Omega, aku telah mati tapi aku bangkit dan aku pegang kunci kerajaan maut. Jadi Hades yang kau bilang Yesus kunjungi, itu sekarang sudah ada di tangan Yesus. Yesus yang berhak menentukan kamu masuk Hades atau dalam eternal life. Mengerti ya, Stuti? Itu saya sampaikan supaya kamu jangan berpikir Yesus itu ke Hades. Tidak ada yang sampai ke Bapak melalui aku kan. Ya, memang Oke, sebentar gini aja. Oke, lanjut Kak. Itu aja nanti aja Astuti dibahas tuh, nanti aja. Ya, ini Nanti aja. saya mau menambahkan sedikit tentang yang surah Maryam 71 bahwa semua umat Islam masuk, ya. Tafsirnya juga masuk, ya. Nah, kenapa harus masuk ke situ? Karena memang kalian umat Islam sudah ditunggu sama Allah. Ya. Gimana untuk mengetahui bahwa Allah itu di neraka? Coba tunjukkan itu, Bang. Mantap. Saya Ibu Qori 4471 itu. Nih, tadi sudah saya baca tadi. Nih. Iya. Dikatakan Bacakan kepada supaya mereka tahu. neraka jahanam. Bukhari 4471 ya. 71 nih ya. Nih, Bukhari Kalian sudah ditunggu. 4471 Ya, ya. kalian sudah ditunggu dengan Allah. 4471. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup. Jadi sudah jelas ya, kalian itu ditunggu sama Allah. Allah sudah standby. Mantap. Ya itu kan karena besarnya kasih sayang Allah kepada Iya Bu, betul. Dia standby di neraka. Instan ya. Iya, lo kakinya sudah di neraka terus ngapain? Main ingkli? Apa sih namanya main batu? Mau main gobak sodor, kakinya di neraka. Mencongklak. Siapa yang enggak kan gitu. Kalau Allah itu turun ke dunia ya dunia menolak kan gitu. Oh, berarti Ibu percaya ya, kakinya Allah lagi di neraka. menunggu siapa yang percaya, siapa Ya, yang Bu Asti dengan dalil ini berarti Ibu setuju ya bahwa kakinya Allah sekarang standby nunggu di neraka, betul? iya setuju. Bahkan Allah minta siapa yang menolong Allah, siapa yang membantu meminjamkan Allah juga Allah akan balas. Setuju. Karena Allah Sebentar Bu Astuti, ini Dedu sama siapa si Fril yang di bawah ini masa kalah sama perempuan Islam yang namanya Astuti ini? Hah? Kalian mengaku iman Islam tapi cemen, maunya typing karena kalian nggak punya ilmu, ya nggak kayak Bu Astuti. Ayo Dedu Kopi, tunjukkan kualitasmu bahwa kamu berislam itu tapi berkualitas, bukan jadi bani tapping yang nggak karuan. Kalah sama Bu Astuti. Bu Astuti Islam betul ya? betul. Tuh. Hah? Ya. Kalian harus menunjukkan juga bahwa kalian itu Islam dan punya kualitas, bukan bani tapping. Masa kalah sama perempuan? Semalam saya bahas tetap ya tentang ya itu tadi tentang sunat ya. Ya, lanjut Kak Aisyah dulu. Sampai jam berapa ya Bang? Aku sampai akhirnya turun karena aku kan nggak biasa sampai malam kan. Semakin panas semakin naik, nggak ada yang bisa menjawab. Kesurupan semua di bawah. Ya, saya tegas. Ya. Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau kamu bawa dalil di luar Quran ya, karena kalau di luar Quran itu riwayat perkataan ini perkataan itu. Ya. Betul. Kata sunat juga nggak ada di Al-Quran. Perintahnya aja tidak ada, Pak. Jangan lupa katanya kata sunat SUNAT aja nggak ada. Nggak kan kitannya itu ya. Nggak ada perintah. Makanya kalau ada perintah kitan, tolong tunjukkan surat berapa. Makanya sampai detik ini mereka tidak pernah bisa menunjukkan validasi data bahwa nabinya itu disunat. Ya. Berarti dua dalil perkataan Aisyah ya tentang dia berkata itu ya. Ibnu Majah 654, Ibnu Majah 1912 ya. Aisyah berkata apa? Aku tidak pernah melihat burungnya suamiku sama sekali. Betul. Dalilnya bukan seperti itu. Waduh, itu mesti dicatat tuh Ya, buat dalilnya knowledge kita Bu Aisyah ya. Satu-satu ya. Jadi yang biasa saya bawakan kan 1912 Ibnu Majah. Di Ibnu Majah 654 tolong disimpan juga Bang Bos ya. Ada dua dalil loh yang mengatakan itu. Ibnu Majah 1912 tuh. Sama Ibnu Ya. Majah 654. Oke, Disimpan, ya. kita. Dua dalil loh, jadi bukan satu. Ibnu ya. 6 berapa tadi? Satu lagi Aisyah? 6? 654.
Jangan pernah ditutup dalil ini supaya narasi kita kalau mereka itu merekam ini nyampe dalil. Dunia ini tok-tok ini kan satu dunia, biar tahu. Ya? Sama bunyinya kayak tadi tuh. Silakan, ya. Jadi kita Aku punya dua tidak dalil. pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali. Sama. Itu sahih nggak dia punya hadisnya? Itu sahih nih dua-dua. Sahih. Ini yang ngomong itu yang sama-sama ya baginda sampai bagindanya modiar. Ibnu Majah 654 hafal tuh. 654 sama 1912. Boy saya nanti soalnya saya lagi ngajar Islamologi, lagi belajar ya, pengen banyak belajar. Jadi gini memang teman-teman semuanya ya. Kita tidak mungkin mengimani ajaran ini, maaf ya, tapi kita tidak harus menutup bahwa kita kepingin tahu karena ini dunianya sudah terbuka. Betul. Jadi kita kepingin tahu aja, ini ajaran yang bagaimana sih, kan gitu. Karena untuk mencari tahu Tuhannya benar itu dari ajaran, ya. Jadi kita nggak boleh anti juga ya teman-teman ya. Selain kita memperdalam Alkitab yang kebenaran itu dan kita Betul. lihat gitu kan, itu karena untuk mencari Tuhan benar yang mana di agama yang mana itu dari ajarannya. Ya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi Betul. kita saling belajar, saling mengisi semua. Ya. Iya. Saya ada tamu, disapa dulu itu di bawah itu. Ya, iya Putra. Putra. Halo, halo. Halo. Ya, Putra Islam Kristen Putra. Halo. Iya, Islam Kristen kamu. Oh, saya Muslim, Bu. Muslim, semoga bisa kondusif ya. Jadi ganti. Amin, amin, amin. Oke, Muslim ya. Baca Ya. Quran dan hadis nggak kamu? Ah, sikit-sikit lah bacanya. Sedikit, oke. Ya. Sebelum saya bertanya intinya, kamu mengaku Muslim. Sesama Muslim Ya. bersaudara nggak? Ya, bersaudara ya. Oke, saya kunci ya, sesama Muslim bersaudara. Berarti kamu juga mengakui kalian yang Muslim itu bersaudara dengan Firaun, betul? Saudara seiman. Dengan Firaun, betul? Bentar. Saudara seiman itu bersaudara dalam Islam namanya, Bu. Iya, Ya, apalagi? bersaudara dalam iman dengan Firaun juga, betul? Bentar. Emang Firaun itu Muslim ya? Saya baru dengar itu. Nah, Bapak, sekarang gini, Bapak Islam sudah berapa lama sampai hari ini? Kurang lebih ya 50? mungkin 20-an, 30-an, 20-an lah. Umur Anda berapa sekarang? 25-an. Bentar, Bu. Ibu, saya mau tanya. Kok Firaun itu dianggap Muslim? Dari mana ya? Bukan dianggap, ya. Allah menuliskan di dalam, makanya Bapak baca Quran. Gimana Bapak mau Coba. Quran? Ini ya Pak, Ya, saya kasih tahu. Karena bisa. Bapak Bentar. kondusif, oke. Ya, oke. Pak, Bapak Oke, ya. Dibacakan ya. Tunggu dulu. Bapak pegang Quran, saya kasih tahu suratnya. Tolong dibuka Qurannya. Kita mau buktikan ya. Enggak di googling aja di situ, ditampilkan di situ, coba di googling. Saya nggak pegang Quran ini. Oke, ya. Nih. Sudah. Coba di googling. Oke. Oke. Udah nih. Bapak baca nih. itu. Baca ya. Mana? Terus bisa dibacakan, itu kurang jelasin. Bisa dibacakan terjemahannya. Silakan. Baca ya. Baca, Pak. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut. Lalu Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai Bani Israel dan termasuk orang-orang Muslim. Tunjukkan yang Bang. Oke. Tuh. Oke. Tapi oke. Udah ya Bang ya. Oke. Enggak, saya ini dulu, saya counter dulu. Apa? Jadi Kenapa? begini. Kamu tadi nggak tahu, Sebentar. sekarang kamu. Enggak, Kamu Ya, mau counter pakai apa? Berarti enggak? Di counter dulu. Oh, di Di counter dulu. Oke. Jadi Fir'aun itu pada saat tenggelam di Laut Merah, ketika dia sakaratul maut, nyawa tinggal di kerongkongan, itu baru dia mau beriman, sementara sudah terlambat dia. Jadi Sekarang dia saya mati dalam tanya, keadaan sebentar, kafir. diam dulu. Dia mati. Yang menolak dan terlambat itu katamu atau Baca kata Allah? Kata Allah. Ditolak berarti? Baca lagi. Ditolak. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Baca lagi ayat selanjutnya, coba. Baca ayat selanjutnya. Ada ayat selanjutnya itu. Sebentar ya, kamu tadi disuruh baca nggak mau, tapi kamu ngarang yang nggak tertulis. Enggak, baca lagi. Dibaca lagi ayat selanjutnya, Bu ya. Jadi jangan dipenggal-penggal. Firaun itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sudah terlambat. Di sini bukan tempat untuk orasi sesuatu yang tidak tertulis dan tidak ada di data tadi. Kalau kamu mau menyanggah boleh,
ya. Kita bukan pembantumu, kita mengajari kalian nggak males. Tadi kamu saya suruh baca nggak mau. Tapi kamu menyanggah dengan kata-kata narasimu yang tidak tertulis di situ. Gini loh Kak Isa, ditulis di sini. Itu narasi dia nggak bisa. Ini bertanya nih, apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak menolak dia, tapi dikatakan. Gini, host, sebentar host, ya. Sebentar, sorry host. Saya ini tahu bolak-balik baca ini. Yang menolak itu umatnya kayak tadi itu. Kalau memang ini logika kalian itu nggak pernah masuk. Kalau memang menolak, Allah tidak mungkin menuliskan di surahnya ini bahwa Firaun itu keluar dari mulutnya mengucapkan Muslim. Nah, sekarang saya tanya, kalau ditolak gimana kata-kata bahwa aku menolak Firaun, kau sebagai Muslim? Gak ada. Kalau kalian mau bawa data selanjutnya, kalian bawa. Oh, handphone saya satu, di screenshot, dibikin profil DP itu, supaya satu publik ini tahu. Jangan kalian disuruh baca nggak mau, kita disuruh nyari-nyari, kita disuruh baca lagi. Memang kalian ini memang pemalas. Kamu kira kita ini pembantu kalian? Ya. Menyanggah dalil-dalil kita itu sangat-sangat boleh. Tapi ingat, menyanggah itu bukan menjelaskan, menumpang dalil yang saya tunjukkan. Bawa data pembandingmu. Ya. Tidak ada alasan handphone saya satu, oh saya begini. Tidak ada alasan itu. Karena saya menunjukkan dalil. Kalau kalian mau menyanggah itu, oh itu begini bukan, silakan. Tapi bawa data pembanding. Jangan dalil yang sudah ditunjukkan, tidak ada tertulis ditolak, diterima, tidak diterima, kamu tambah-tambahin. Di sini ya kalau saya sih nggak betul yang di ayat itu, tapi karena Islam itu rahmatan lil alamin, setan juga bisa masuk surga kalau ya tobat kan gitu. Ini sebenarnya bukan tema ya, cuman karena tadi Bapak tadi bilang Muslim, ya otomatis saya tanyakan, berarti betul sesama Muslim bersaudara. Oh bersaudara, berarti kamu bersaudara dengan Firaun. Nah dia nggak pernah baca sih, katanya nggak pernah baca, nggak pernah tahu dalil surat Yunus ini, tapi mau menyanggah, menjelaskan, kan lucu. Baru lihat Qurannya saat ini di komalnya Bang Christian, ya. Tiba-tiba mau menyanggah, kan aneh ini. Ini bukan tema kita ya. Oke, Abdullah. Selamat pagi. Ya, selamat siang di sini. Islam Kristen? Islam. Oke, Ya, baik. Oke, semoga bisa kondusif, ikuti aturan. Ya. Setelah saya bertanya, berikutnya Anda menjawab, berikutnya Anda boleh bertanya. Setuju tidak? Saya tidak bisa. Silakan. Nah, jadi benar memang dikatakan tadi untuk mendapatkan Tuhan yang benar, itu perlu kita mencari Tuhan yang benar di dalam ajaran. Tujuan kita beragama ini untuk mendapatkan Tuhan yang benar dan untuk mendapatkan surga yang benar. Tapi sekarang menurut saya lihat Kristen belum mendapatkan Tuhan yang benar dan saya masih penasaran. Pak, ya. Oke, kan saya kan bilang, kalau kamu mengklaim Kristen belum mendapatkan yang Tuhan benar, kita pakai dalil, Pak. Ya. Kalau mencari Tuhan yang benar itu dari ajarannya. Menurut Anda, Quran itu ajarannya benar atau tidak? Benar, karena Quran. Kita buktikan ya. Oke. Apakah kebenaran itu di dalam Quran dengan melegalkan perzinahan? Sekali lagi, Bapak tahu nggak bahwa di dalam Quran itu Allah melegalkan perzinahan? Anda sekali salah. Lagi, Anda baca Quran nggak? Saya membaca Al-Quran. Oke, coba Anda baca. Sekarang ada Quran, tolong dibuka. Dalam Al-Quran dikatakan, saya akan membawa ayatnya. Iya, dalilnya ditunjukkan, ini ruang publik ya. Kamu baca, Oke. Kamu baca surat Al-Azab 50 dan 51, silakan saya tunggu. Di Al-Quran mengatakan wala taqrabu zina, janganlah kau dekati zina. Iya, mendekati nggak boleh. Tapi kamu baca surat Al-Azab. Baca surat Al-Azab 50. Saya sudah menjawab. Sekarang pertanyaan saya, di Kristen Tuhan ya disuruh baca Al-Azab 51 kok. Itu belum mendekati. Jawab, turun. Ya. Aneh. Al-Isra itu dilarang mendekati, tapi kalau langsung digenjot boleh. Baca susah betul ah. Saya hafal ayat itu.
Tapi kamu baca dalil yang lain, makanya supaya kalian tahu bahwa Allahku itu gak konsisten. Ya, kontradiksi surah satu dengan surah yang lain. Di satu surah jangan mendekati zina, di surah yang lain melegalkan ya bagindanya genjot si Maria. Maria Kiptia ya Bu? Yes, itu At-Tarim ayat iya. 1 itu. Ya, Memang mereka begitu. Jadi kalau ditanya mereka langsung potong kompas aja balik nanya gitu. bisa kalau ketemu saya, karena ini ruang publik. Narasi Iya. saya haramkan kalau tidak berdasar dalil. Betul. Kalau saya sering kasih julukan mereka, doyan bertanya, alergi menjawab. Itu Dia bawa tentang oh ya nggak dilarang mendekati zina, satu dalil tapi dia nggak baca dalil yang lain. Ya, contoh ya, kalau itu kamu di surat Al-Isra itu ya. Bagaimana surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6? Bagaimana surat At-Tarim ayat 1? Bagaimana surat Al-Ahzab 51? Ya, itu Allahmu di surat-surat itu melegalkan perzinahan. Disuruh baca Al-Ahzab kok lari kemana-mana. Dia itu sudah jijik baca Qur'annya Kak Aisyah, udah nggak mau dia baca Qur'an. Masih di bawah Abdullah. Abdullah, kau catat surat Al-Ahzab 51 ya, bahwa bagindamu itu boleh menggauli ya siapapun yang dia kehendaki ya di luar istri. Nah, itu zina apa enggak? Oh, baca itu. Boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Kalau sudah diceraikan digenjot lagi, berzina enggak itu? Kau pikir pakai otakmu. Semoga masih ada warasnya sedikit. Bertolak belakang dengan dalil yang kamu bawakan. Memang ada itu. Jangan mendekati zina. Mendekati nggak boleh, tapi kalau langsung genjot ya, itu ada surahnya. Mana kamu bilang ini ajaran kebenaran ini? Ha? Itu tentang perzinahan. Ya? Pernah juga Kak Aisyah, mereka bilang gini, oh itu keistimewaan buat nabi kami. Jadi Saya nabi nggak ada mereka urusan, itu, saya nggak ada nabi urusan mereka itu keistimewaan. katanya boleh berzina, kata mereka. Itu tentang zina di Quran. Ajaran dilegalkan perzinahan. Sementara tertulis ajaran Allah Muhammadnya bahwa Muhammad bilang ya, pezina itu masuk surga asalkan KTP-nya Islam atau tidak menyekutukan Allah. Jadi dua sosok dalam Islam ini, baik Allah maupun Rasulnya ya, melegalkan perzinahan malah masuk surga. Ayo, ada yang bisa nantang saya? Ada yang bisa nantang saya? Katanya baca Quran. Yang penting Islam ya, masuk surga, berzina dan maling. Enak bener ya. Itulah Islam Kak Aisyah ya. Itulah hebatnya. Jadi nggak perlu kalian berbuat baik, sedekah, jual tanah buat naik haji, nggak perlu ya. Ya cukup jadi lonte laki, lonte perempuan, yang penting Islam masuk surga. Cukup jadi maling ya, maling dan lonte masuk surga asalkan tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. Enak tenan. Itu perkataan Muhammad. Tolong dibukakan dalilnya, ada 2 itu dalilnya. Supaya nggak fitnah ini. Ya, Oke. di dalam ajaran Islam ya, perbuatan jahat ya, perbuatan dosa ya, berzina dan maling itu malah masuk surga. Itu ajaran Islam, perkataan Muhammad. Syahih Bukhari Nih, 2983. sudah kebuka nih. 2983. Nih, Nabi SAW bersabda, Jibril berkata, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi nggak perlu ya. Ini jelas ini. Kalau kalian mengikuti, kalau kalian menjadi pengikut Muhammad jelas ya. Kalau menuju jannahnya nanti itu kalian udah nggak usah mikir
ya nggak usah berbuat baik karena tidak tertulis itu, ya nggak usah. Ya, selamat pagi para penyembah mayat penjahat mati disalib. Selamat siang para penyembah betisnya Allah. Ya ampun, gimana kabarnya para penyembah mayat penjahat mati disalib ini? Ayo diskusi apa? Mari. Betul Ya. ajaran Islam. Sekarang yang nonton itu 100. Ini komal bukan komal sampah. Ayo. Jadi ini himbauan buat umat Islam ya yang tahu dalil ini perkataan Muhammad. Kalau kalian pengikut Muhammad ini enak ini ya. Yang merasa bentar. Yang merasa pengikut Muhammad mengakui bahwa Muhammad junjungannya nih ya untuk menuju jannah atau surga ya buat para malam. 2983 Bukhari. Silakan Buat- dicatat. Nah ya. Ya. Jadi untuk umat Islam ada kabar baik ini ya. Kalian nggak usah berbuat baik, nggak usah jual tanah untuk naik haji, nggak usah kalian beramal, nggak usah. Cukup jadi maling, cukup jadi lonte. Yang penting KTP Islam tidak menyekutukan Allah, itu perkataan Muhammad ini. 2 dalil saya punya, bukan cuma 1. Ya, untuk laki perempuan ngelonte terus. Udah berzina kan gitu kan? Ya, sama nggak sama berzina tuh lonte? Sama. Sama, mana ada bedanya itu sama itu. Buat para maling. Sudah kena lagi. Aduh. Udah kena ban. Ya, kena ban. Ya, itu teman-teman ya. Memang itu dalil Anda. Ya, itu tertulis demikian ya. Dikatakan seperti ini kan dari Bukhari tadi 2983 ini. Ya, Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga atau tidak pernah masuk neraka. Jadi yang saya soroti di sini gini, sebenarnya di Islam itu yang menentukan surga itu siapa sih, ya kan? Allah atau Nabi? Kalau di sini Nabi nih menentukan, ya. Sudah kena satu Aisyah, aduh, ini memang nih, ya. Makanya saya bilang, saya tantang umat Islam karena dalilnya bukan cuma 1 ya. Di Sahih Muslim juga ada, sama bentuknya, isinya, ya. Berani nggak ustadz ya yang memberi ceramah sholat Jumat di lapas-lapas atau di penjara? Coba tolong, Anda sampaikan dalil ini 4 kali Jumat, 4 kali pertemuan lah, atau 2 bulan paling lama. Kita lihat siklusnya, ya. Siklus para maling ini berkurang atau malah bertambah. Ya, Khalifah. Khalifah, selamat pagi. Kristen Islam Khalifah. Nah, turun aja ya. Ini disapa kok, tidak nyaut. Oke ya. Bintang Timur. Tip layar teman-teman, biar komal kita FVV teman-teman ya. Di-share. Bintang Timur Kristen Islam, selamat pagi. Islam bang, Muslim bang. Oke. Kamu yang kondusif ya bang, mau diskusi ya? Oke. Saya jamin silakan, dengan guys. saya kondusif saya. Oke ya. Oke. Menurut Anda betul nggak ini ya bahwa maling dan pezina itu masuk surga? Dia bertekad seperti itu ya. Saya ajarin ya Pak. Ini diskusi yang di publik. Jadi dalil sudah ditunjukkan ya. Anda cuma boleh menjawab ya atau tidak. Kalau tidak setuju, tolong bawa data ya, data pembanding Anda karena ini ruang publik. Kalau mungkin kalau mungkin di hadapan polisi saya kalau di hadapan polisi pasti saya jawab ya, tidak gitu. Tapi kalau di forum dialektika seperti ini kan boleh toh saya. Boleh, tapi tidak ada yang ada di otak Anda, harus jawabannya harus ada dasarnya. Karena saya menunjukkan dalil, bukan omon-omon. Benar. Itu kan makanya Pokoknya gini, betul tidak dalil ini bahwa ajaran Islam ya berbuat jahat itu dengan case 2 ini masuk surga asal tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. di situ ada kalimat KTP enggak?
biar benar pertanyaannya. Saya tanya, Kan, tidak kan di ini kan nggak ada tidak, KTP. Pak, Di tidak menyekutukan Dalil Allah nggak ada itu apa KTP sih? dulu ya. Iya, tidak menyekutukan Allah itu apa sih artinya? Ya tidak menyekutukan Allah itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Berarti orang Islam kan? Oh iya. Sudah, poinnya di sini ajaran Islam boleh nggak melakukan kejahatan ini dua ini? Yang penting tidak menyekutukan Allah masuk surga, betul? Enak temen ya berarti ya. Itu kan menurut kamu, kan menurut itu kan waktu itu ketemu. Ini nggak ada saya tunjukkan dalil kok menurut kamu. Menurut dalil motomu picek apa? Kamu sendiri nggak mau baca. Congor saya ini bernarasi tentang dalil itu. Kok menurut saya matamu itu picek apa piye? Wah, saya bilang mereka alergi menjawab kalau sudah dapat soal-soal berat. Kayak Edis bilang berat. Gimana sih? Kok menurut saya, ya dari cara suaranya saya kira berpendidikan. Tapi memang, ya even S2 dokter, ya S-teler kalau tentang iman jadi botol. Halo Rosi Keling, selamat pagi Kristen Islam, bro. Rosi. Halo. Kristen Islam. Ya, halo. Jawab dulu, Kristen Islam Islam. KTP. Islam gitu aja lah. Ya, mendengarkan menyimak. Oke. Ya, turunin ya. Lagi di jalan nih, kepencet, maaf. Oke, tak turunin ya. Aku lagi di jalan ya, lagi di jalan. Oke. Ya, baik, enggak apa-apa. Ini lagi di Aku jalan. terusin ya. Ya, makanya saya tantang untuk para ustadz-ustadz penceramah di lapas. Berani nggak Anda ya membahas ini dalam 4 atau 8 kali pertemuan sholat Jumat? Ya? Coba. Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita putar. Sangat menarik. Dan saya berharap kita semua yang mendengar, baik Kristen dan Islam, sama-sama tidak baperan. Khususnya untuk teman-teman Muslim, jangan suka baperan. Bantahlah setiap data yang disodorkan dengan data yang lain, yang mungkin lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan data yang disampaikan oleh murtadin atau apologetik yang suka bertarung untuk membela iman barunya. Jangan baper, karena itu akan menunjukkan kualitas kalian teman-teman. Tetapi memang begitulah. Terkadang mereka lebih suka membahas kekristenan lalu dianggap dakwah. Tetapi ketika Kristen membahas Islam, maka itu akan masuk dalam penistaan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga di jalur pemberitaan kabar baik ya. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Ya, memang jalan kita itu jalan yang sangat begitu terjal teman-teman. Kita ngomong baik-baik saja atau bangun rumah ibadah saja sudah ada yang mengamuk. Teman-teman terkasih, alhasil yang ditunjukkan adalah satu foto daripada seorang yang pernah menghujat kekristenan teman-teman. Dan teman-teman pasti tahu ya, itu rekannya si Ustadz Suma sebenarnya, dan teman-temannya itulah ya. Mereka suka ngebahas kekristenan di channel-channel mereka. Tiada hari tanpa henti membahas tentang Alkitab. Dan mereka seolah-olah paling ahli di dalam menarasikan, menafsirkan Alkitab seenak mereka sendiri. Bahkan hari-hari mereka sibuk dengan membahas Alkitab. Kalau saya sih secara pribadi jujur berterima kasih. Meskipun mereka menafsirkan secara salah, tetapi saya percaya tafsiran yang salah pun akan membuat umat muslim yang cerdas akan men-searching atau mencari tahu apakah yang disampaikan oleh mereka itu benar-benar sesuai dengan iman kekristenan. Sehingga dengan demikian Roh Kudus pun bekerja lewat apa yang mereka lakukan, sehingga banyak umat muslim di channel-channel mereka akhirnya mencari tahu atau menanyakan ke aplikasi-aplikasi yang bisa memberitahu mereka jawaban yang baik dan akurat. Kalau bisa, mereka akan digiring untuk menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman, luar biasa bahwa data yang disampaikan oleh murtadin itu, si Aisyah ini, luar biasa kan? Tidak bisa dibantah teman-teman. Dia cuma membaca ya, dia cuma membaca, tidak menafsirkan. Jadi tidak boleh kepanasan dong, tidak boleh marah dong ya.
yang dewasa adalah ketika Anda mendengarkan video ini, harapannya adalah Anda dapat membantahnya dengan data yang baru. Anda harus berani berkata, oke, kamu memberikan data itu, kamu memberikan tafsiran-tafsirannya. Sekarang saya bantah dengan data yang baru, yang lebih tua, lebih akurat, bahkan lebih terpercaya. Harus begitu. Kalau di kekristenan ya demikian, teman-teman. Misalnya kekristenan ditafsirkan si A, maka kita bisa bantah itu dengan tulisan-tulisan yang lebih bertanggung jawab, yang rekam jejaknya itu terbukti bahkan dari buku-buku literatur yang bertanggung jawab. Tidak ada yang baperan, bahkan sampai lapor. Ya bedalah dengan teman-teman kita oknum muslim yang kalau membahas kekristenan begitu luar biasa, berapi-api. Tapi ketika dibahas Islam oleh orang Kristen atau apologetik, maka mereka akan balik meraung-raung lalu melaporkan gitu ya, sebagai unsur-unsur yang kurang tepat, yang akhirnya membungkam dan menggunakan hukum yang tebang pilih untuk membungkam kekristenan. Apakah hal itu berlaku? Yang nggak berlaku sebenarnya. Cuma daging aja yang dihambat, tetapi firman Tuhan tidak mungkin dihambat. Jadi teman-teman, mari kita terus menyuarakan kebenaran ya. Karena Injil itu tidak terbinasakan, kata firman Tuhan di dalam Markus. Injil itu, Kristus yang mati dan bangkit itu tidak terbinasakan. Kabar itu telah meluas ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dan Injil itu tidak terbinasakan. Dia akan bekerja untuk menyelamatkan, dan setiap orang yang mendengar dan membuka hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Itu berita sukacita teman-teman, dan kita bangga akan hal itu. Semoga banyak umat muslim yang mendengar, yang juga suka berpikir luas, mereka mencari tahu supaya tidak terus menyalahpahami kekristenan. Jangan suka melapor, jangan suka membahas kekristenan kalau Anda juga tidak suka untuk dibahas. Tetapi kami orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu mengasihi dan terus untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Kiranya kehadiran para apologetik ini boleh menjadi buah yang baik untuk terus menyadarkan teman-teman kita yang berlainan agama. Tidak perlu meniru mereka, tapi biarlah kita berbeda. Teman-teman, mari terus dukung supaya pemberitaan Injil melalui media selalu berlangsung dengan baik dan Tuhan terus dipermuliakan. Karena cuma satu keselamatan di dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sampai di sini paham? Saya pikir kalian paham. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa terus untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita teman-teman.